Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan beserta jajaran dan tamu undangan yang kami hormati. Per hari. Terus iki nggih saking daerah pundi mawon? Iku ibaratnya dalam kota Ngawi, Nggih. plus pasar per kecamatan. Oh, pasar per kecamatan. Khusus daerah Ngawi. Daerah Ngawi, Kabupaten Ngawi, Mas. Oh. Sampah dalam kota, kalian per kecamatan. Sampah pasar per kecamatan, Mas. Terus untuk pengolahannya sendiri selain untuk biogas terus apa juga ada pemilahan juga ya? Ya, ada pemilahan biogas, terus untuk plastik dibuat minyak. BBM, terus kangge kompos organik. Terus untuk kompos organik sama minyaknya itu juga diolah dari pihak sininya? Ya, dari pihak pekerja TPA. Untuk pengolahannya yang plastik itu di mana? Di timur itu. Oh, di timur yang kompos. ada tank Ya, itu ya. Tapi itu kalau plastik, Mas, ya. jarang berjalan karena dibandingkan hasil dan pengeluaran lebih besar pengeluaran. Karena pengeluaran minimal 100.000, Ya. masuknya hanya 50.000. Di sini kami akan mempresentasikan tentang video yang sudah kami buat yang terdiri dari 3 sub pokok yang kami ambil, yaitu ada yang pertama ada tentang sampah, yang kedua ada tentang pembakaran sampah, dan yang ketiga ada tentang perubahan iklim. Langsung saja ke yang pertama, ada tentang sampah, yaitu apa yang akan disampaikan oleh Saudara Hafiz. Kepada Saudara Hafiz, saya persilahkan. Ya, baik, saya akan menjelaskan tentang sampah. Sampah mungkin hal yang tidak tabu lagi bagi kita. Pasti semua orang menghasilkan sampah, baik yang organik maupun anorganik. Sampah itu juga terdiri dari dua, ada organik dan anorganik. Yang organik berasal dari makhluk hidup seperti tumbuh-tumbuhan atau hewan. Terus yang anorganik itu seperti dari bahan-bahan kimia atau yang sulit untuk diuraikan seperti botol plastik, terus kresek dan lain sebagainya. Jika kita berbicara tentang plastik itu sulit untuk diuraikan. Bahkan mulai dari proses produksi sampai pembuangannya juga itu mengeluarkan gas rumah kaca, sehingga prosesnya itu menimbulkan efek perubahan iklim. Jadi langkah yang harus kita lakukan itu kita harus bijak dalam menggunakan plastik, seperti mengganti botol plastik dengan tumbler, jadi kita dapat menggunakan berulang kali. Terus menggunakan tas yang dari bahan dasar kain atau dari anyaman, jadi juga bisa berulang kali, tidak setelah selesai digunakan langsung dibuang, tidak begitu saja. Jadi nanti penumpukan sampah yang di akhir tempat itu semakin berkurang. Lanjut ke pembahasan kita yang kedua, yaitu tentang pembakaran sampah yang akan disampaikan oleh Saudara Carina. Kepada Saudara Carina, saya persilakan. Membakar sampah sembarangan. Ketika sampah mulai menumpuk di tempat tong sampah atau tempat sampah, mungkin Anda akan berpikir untuk cepat-cepat atau segera membakarnya karena takut akan semakin banyak dan semakin menumpuk. Tanpa disadari, di sanalah Anda mulai meracuni diri sendiri, orang lain, ataupun lingkungan sekitar. Karena bahan-bahan kimia dari asap pembakaran sampah tersebut dapat merusak benda-benda sekitar. Contohnya, zat-zat tersebut dapat menempel pada pohon, tumbuhan, sayur, buah-buahan, bahkan permukaan tanah dan sebagainya. Jika itu terus-menerus dibiarkan dan dihirup langsung oleh manusia, akan menimbulkan berbagai penyakit, yaitu infeksi mata, infeksi
pernapasan, sakit kepala, pusing, bahkan dapat memicu adanya kanker paru-paru. Lanjut ke pembahasan kita yang ketiga tentang perubahan iklim yang akan disampaikan oleh Saudara Ella. Kepada Saudara Ella, saya persilakan. Perubahan iklim dari tahun ke tahun selalu berubah-ubah. Jutaan tahun yang lalu, iklim di dunia ini terasa dingin karena tertutupi oleh es. Sedangkan tahun-tahun ke depan ini atau sekarang ini, dunia terasa lebih hangat dan panas. Hal ini dikarenakan manusia sering membuang sampah sembarangan, tidak membuang sampah pada tempatnya, melakukan pembakaran sampah yang tidak seharusnya dilakukan, dan melakukan pembakaran secara besar-besaran. Adapun dampak dari perubahan iklim diantaranya dapat mempengaruhi sumber daya air, di mana ya seharusnya sumber daya air itu digunakan oleh masyarakat untuk kehidupan sehari-hari seperti untuk mandi, makan, atau mencuci peralatan untuk makan, minum, dan untuk digunakan mencuci pakaian. Namun karena yang kedua yaitu dampak perubahan iklim terhadap ekosistem, di mana ya seharusnya hewan dapat hidup dan berkembang biak secara baik. Tetapi hewan tersebut harus berpindah tempat karena ekosistem di daerahnya itu terganggu karena pencemaran sampah. Kemudian ekosistem terhadap tumbuhan, di mana yang seharusnya tumbuhan dapat hidup dengan sendirinya tanpa harus bantuan pupuk ataupun alat untuk membesarkan tumbuhan itu sendiri. Di sini saya akan menambahkan dari beberapa sub pokok yang sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Dari yang pertama, untuk sampah sendiri, tambahan dari saya adalah sampah yang sekarang di TPA semakin banyak dan pemilahannya juga semakin agak berkurang. Jadi saya mohon untuk kepada seluruh elemen masyarakat juga memperhatikan hal berikut dari penggunaan sampah anorganik. Dan untuk sampah organik sendiri, usahakan kita mendaur ulangnya sebagai kompos dan mungkin juga dapat menyuburkan tanah. Dan untuk anorganik sendiri usahakan lebih mengurangi atau mungkin menggunakan tas kain yang sudah dijelaskan teman saya tadi. Jadi usahakan jangan sampai kita menggunakan sampah plastik secara berlebihan. Dan untuk pembahasan pokok yang kedua, tambahan dari saya untuk pembakaran sampah. Dari pembakaran sampah sendiri, untuk asapnya sendiri juga menghasilkan CO2 yang membahayakan bagi alam kita, dan sedangkan untuk manusia, tumbuhan, dan hewan membutuhkan oksigen yang banyak. Dan untuk yang pembahasan yang ketiga kepada Saudara Ella tadi tentang perubahan iklim, untuk tambahan dari saya ada beberapa dampak tambahan dari saya, yaitu tentang perubahan iklim terhadap ekosistem. Jadi perubahan iklim pada ekosistem sendiri, contohnya mungkin dari perubahan suhu, kekeringan yang dapat menyebabkan tidak keseimbangan pada ekosistem. Yang ketiga ada dampak perubahan iklim terhadap ekonomi. Contohnya sendiri seperti yang ada di Jakarta sekarang, pembangunan gedung-gedung dan pabrik-pabrik industri itu juga dapat menyebabkan menipisnya lapisan tanah yang sebelumnya terdapat banyak kandungan air dan sekarang sudah berkurang dan menyebabkan permukaan air laut semakin meningkat. Ya, itu salah satunya perubahan. Ya, di sini saya akan menambahkan dari subtopik 3 tadi yang sudah dibahas oleh rekan-rekan saya, yaitu penyakit berbasis lingkungan akibat dampak dari perubahan iklim. Contohnya, saya akan mengambil contoh seperti penyakit menular demam berdarah, nyamuk Aedes aegypti, yang sebelumnya hanya bisa hidup di ketinggian 3.300 mdpl dan sekarang sudah bisa hidup di ketinggian 7.200 mdpl. Dan itu secara tidak langsung akan menambah tugas dari kita sebagai aktivis lingkungan untuk memperbaiki lingkungan kita yang sudah terkena dampak perubahan iklim, yang semula hanya daerah tertentu yang munculnya kejadian luar biasa yang berakibat pada penyakit berbasis lingkungan tadi. Dan di momen yang berharga ini, saya akan menyampaikan pesan kepada seluruh elemen masyarakat Indonesia bahwasanya mari kita saling menjaga lingkungan kita agar apa? Agar anak, cucu, dan keluarga kecil kita bisa hidup layak dan dapat menikmati kekayaan alam Indonesia yang kita rasakan saat ini.
kemampuan manusia untuk menurunkan tingkat pencemaran lingkungan dan dampak perubahan iklim akan menentukan masa depan manusia itu sendiri. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesehatan lingkungan Jaya, jaya.